Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah Muhammad la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya cintai, saya masih mendiwai sudah rombongan di sesi yang kedua Gampung mulai alif sampai ya betul. Lagi alhamdulillah ibadah juga saja Allah akan hadir di tengah kita. Meskipun lalu kita suan berkaitan patah dua kata-kata mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dari akhirat. Amin. Amin. Terus sangat lalu pun dan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah melanjutkan dengan kesayangan yang keberkahan di ujung di akhirat. Supaya buat pendengar dan itu sangat luar biasa. Kita sudah mengantar sahabat kembali Rasul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Ya sudah telat terus. Ya tadi saya sudah mencoba untuk mau berangkat pagi-pagi. Pulang dari kantor itu belum seberapa malam, masih jam 1. Jam 1 itu kalau saya di kantor masih sore. Jadi saya pagi-pagi mau berangkat, begitu mau berangkat apa namanya dilalah itu apa namanya nggak disengaja ini kok perut agak sakit ya. Jadi makanya tadi berangkat telat jam 10 baru berangkat. Alhamdulillah. Jadi saya kalau dikasih sakit sama Allah itu saya belum menikmati sakitnya. Jadi saya mencoba menikmati sakitnya. Ternyata apa yang disampaikan sahabat Rasulullah itu benar. Ketika seseorang itu menikmati rasa sakitnya, disitulah kenikmatan untuk mencintai Allah itu semakin tinggi. Pertama-tama, mari lagi kita membaca syukur kepada Allah pada malam hari ini. Kita ngumpul bareng-bareng. Mohon maaf saya saat ini sedikit telat. Mohon maaf, semoga Allah selalu merahmati kita sampai kita bertemu Allah. Amin. Semoga kita selalu bersolawat kepada Rasulullah dan kita nanti akan disyafaati oleh Rasulullah SAW. Dan semoga nanti Gus-gus semua di sini nanti kita akan dipertemukan kembali di akhirat kelak. Amin. Ini adalah sebenarnya maulidan yang sudah telat saya. Maksudnya saya telat datangnya. Tapi saya mencoba untuk menyampaikan satu hal ketika seseorang itu mencintai Allah. Ketika seseorang itu mencintai Rasulullah SAW. Ada pertama ketika Rasulullah itu pernah ngobrol-ngobrol sama para sahabatnya. Maka Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah itu bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, apakah kalian tahu siapakah orang yang dicintai Allah dan aku juga sangat mencintainya? Tiba-tiba Rasulullah menyampaikan begitu kepada sahabatnya. Maka para sahabat langsung ada yang menjawab, ya Rasulullah, yang orang itu dicintai Allah dan engkau juga mencintainya, dia adalah Nabi Musa. Maka langsung sahabat menjawab, Nabi Musa. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan,
Kalau Nabi Musa itu sudah pasti dicintai oleh Allah, dan aku juga pasti mencintainya. Bahkan dalam kitab itu dijelaskan, Nabi Musa itu pernah berdialog selama 3 hari bersama Allah. Itu ada 114.000 percakapan, 114.000 kalimat pembicaraan Allah dengan Nabi Musa. Apa pembicaraannya? Pembicaraannya adalah siapakah orang-orang yang nantinya akan menjadi ahli syurganya Allah. Bagaimana gak dicintai sama Rasulullah? Nabi Musa pernah bertanya. Maka Rasulullah menyampaikan, bukan itu maksudku wahai sahabatku, bukan itu. Kalau Nabi Musa sudah pasti aku mencintainya karena Allah pun mencintainya, tapi bukan itu. Maka para sahabat bertanya lagi, lalu manhum ya Rasulullah, siapakah ya Rasulullah yang engkau mencintainya dan Allah pasti akan mencintainya? Maka sahabat juga bertanya lagi dan menyampaikan, para nabi-nabi. Maka baca ya Rasulullah, enggak, bukan para nabi-nabi. Maka para sahabat bertanya lagi, manhum ya Rasulullah, lalu siapakah ya Rasulullah yang engkau mencintainya dan Allah juga mencintainya? Maka sahabat langsung bertanya, ada yang ngomong rasa-rasa begini, egois sopo kira-kira gitu. Maka langsung mengatakan, ada sahabat langsung mengatakan, kami ya Rasulullah yang engkau adalah mencintainya dan Allah mencintainya, karena aku adalah sahabat. Maka langsung disampaikan oleh Rasulullah, bukan wahai sahabat-sahabatku, kalau engkau mencintaiku pasti ku mencintaiku. Makasih Gus, kayak ngaji beneran dikasih cahaya Gus. Jadi iya Gus. Iya. Iya, bagus. Maka sahabat ini langsung bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau engkau wahai sahabat-sahabatku pasti engkau mencintaiku karena engkau tahu aku adalah Rasulnya Allah, karena engkau tahu aku telah mendapatkan mukjizat dari Allah sehingga engkau pasti mencintaiku. Tapi bukan itu maksudku, kata Rasulullah. Maka sahabat-sahabat ini langsung penasaran, siapakah sebenarnya orang yang dicintai oleh Rasulullah, dan kita juga sama, dan Rasulullah juga mencintainya. Maka semuanya pada rasa-rasa siapakah sebenarnya. Maka seorang sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, lalu ya Rasulullah, manhum ya Rasulullah, siapakah orang yang engkau begitu mencintainya dan Allah juga mencintainya? Maka langsung Rasulullah menyampaikan, wahai sahabat-sahabatku, bukan Nabi Musa yang aku mencintainya dan Allah juga mencintainya, bukan para nabi-nabi, dan bukan engkau para sahabatku, tetapi aku mencintainya dan Allah juga mencintainya adalah orang-orang yang ketika aku wafat, ketika sudah tidak ada, dan ketika mereka tidak pernah bertemu denganku, dan mereka begitu mencintai dan merindukanku, dia adalah orang yang aku cintai dan Allah juga mencintainya. Makanya Gus-Gus yang masih ngaji dengan Isra Mi'raj dengan mewujudkan cintanya kepada Rasulullah, sayangnya kepada Rasulullah, maka orang inilah yang akan mendapatkan cintanya Allah yang cintanya Rasulullah. Sampai sangat cintanya itu, sampai surat Al-Ahzab 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini adalah bentuk cintanya Allah sesungguhnya, bentuk rindunya Allah kepada orang-orang yang mau membaca sholawat. Sampai orang yang membaca sholawat langsung Allah mengatakan dalam asbabun nuzulnya turunnya ayat ini adalah apa? Kenapa Allah pun bersolawat? Bukan sholawatnya kemudian Allah bersolawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bukan itu, tapi sholawatnya Allah adalah siapa yang membaca sholawat maka Allah akan menggantikan dengan rahmat. Ini adalah sholawatnya Allah. Begitu juga malaikat itu bersolawat untuk orang-orang yang membaca sholawat. Tetapi sholawatnya Rasulullah ada yang Allahumma sholli ala Muhammad, tetapi sesungguhnya dalam asbabun nuzulnya ini adalah ketika orang yang membaca sholawat maka malaikat akan memintakan maaf kepada orang-orang yang membaca sholawat.
ketika Rasulullah di rumahnya beliau, tiba-tiba didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasulullah berjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat Jibril. Allah, Rasulullah dengan malaikat Jibril itu sama kayak saya bisa sama-sama, beliau ini bisa WA-WA. Bedanya kalau Rasulullah itu WA-nya langsung dengan malaikat. Ketika malaikat lama Rasulullah, malaikat Jibril tidak turun itu, maka Rasulullah pun melihat ke atas. Ya Jibril, kok engkau tidak datang kemari? Kalau saya dengan beliau mungkin WA, terus WA-nya apa ya? Tapi kalau cintanya Rasulullah pun cinta kepada malaikat Jibril mereka dengan cara-cara dengan seperti itu. Maka kemudian ditanya, wahai ada apakah wahai Jibril engkau menemuiku? Maka malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah. Karena ini yang mempelajari Isra Mi'raj, jadi saya mencoba menyampaikan orang-orang yang mencintai Rasulullah ya Gus ya. Kemudian bertanya Rasulullah, wahai malaikat Jibril, ada apakah engkau kemari? Iya, aku ingin mengabarkan dan aku ingin menyampaikan kepada Anda. Menyampaikan apa wahai Jibril? Aku ingin menyampaikan bahwa ketika ada umatmu yang begitu mencintaimu, yang begitu merindukanmu, membaca sholawat atas kerinduannya kepadamu, maka ya Rasulullah, aku akan bersujud kepada Allah dan aku tidak akan pernah mengangkat kepalaku sebelum orang-orang yang membaca sholawat dimaafkan oleh Allah. Tidak akan mengangkat kepalanya, kata malaikat Jibril, sebelum orang-orang yang membaca sholawat atas kerinduannya kepada Rasulullah, atas cintanya kepada Rasulullah, tidak dimaafkan oleh Allah. Tapi PR-nya sekarang adalah, apakah kalian semua sudah merasa rindu kepada Rasulullah? Apakah kalian semua sudah merasa cinta kepada Rasulullah? Kira-kira sudah atau belum? Kalau kita bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad, saya sering menyampaikan kepada teman-teman saya, ketika kalian membaca sholawat, hadirkan Rasulullah, hadirkan Rasulullah. Ketika orang-orang yang menghadirkan Rasulullah ketika membaca sholawat, maka rahmat Allah akan banyak di situ. Tapi kalau kita membaca 1000 sholawat misalnya, tapi Rasulullah tidak pernah hadir, nanti ketika di akhirat sinyalnya pun akan berbeda dengan orang yang ketika membaca sholawat dengan sholawat yang hadirnya Rasulullah. Dalam kisah, dalam hadis dijelaskan, bahkan di hadis itu nanti ketika orang dibangkitkan dari alam kubur, kemudian begitu dibangkitkan, maka orang itu akan berjalan menuju ke alam mahsyar. Maka dijelaskan bahwa matahari nanti itu akan di atas kepala kita 1 mil. Dijelaskan, padahal matahari saat ini itu adalah tingginya 430 juta kilometer saat ini. Kita bisa membayangkan ketika nanti di alam mahsyar, ketika kita ngantri di hisab, itu 1 mil. 1 mil bisa dibayangkan, kalau mil mungkin kira-kira sekitar 1 kilo, 1,5 kilo. 1,5 kilo kalau di atas kepala kita pasti akan berbeda ya Gus. Sekarang ini kalau orang-orang yang kena sinar matahari, yang mereka ketika ada sinar matahari, maka keluar keringatnya adalah dari atas ke bawah. Tetapi nanti ketika di alam mahsyar nanti, maka keringat itu akan keluar dari atas ke bawah, atas ke bawah. Makanya diriwayatkan di situ ada orang yang nanti keringatnya itu ada yang hanya satu ini mata kaki, ada sepahanya, ada
Dulu sepinggang, ada sampai dadanya, ada sampai orang itu kelelep dengan keringatnya sendiri. Bahkan nanti begitu kelelep, mereka pun sudah ingin mengakhiri hidupnya. Mengakhiri hidupnya dengan cara apa? Sudah menyerah. Nah, ketika di atasnya kepala itu di atas sinar matahari, maka lamanya di dalam Al-Quran dijelaskan selama 50.000 tahun kita berdiri menunggu hisab. 50.000 tahun. Ketika 50.000 tahun dengan matahari yang di atas kepala kita, yang 1,5 kilo, kita bisa membayangkan panasnya. Kita saja masuk ke dalam rumah saja sekarang merasa panas, padahal 430 juta kilometer itu nanti 1,5 kilo, maka sinar matahari ada kita. Kita bisa membayangkan betapa panasnya, dan kita berdiri selama 50.000 tahun. Kenapa 50.000 tahun? Ini ada dalam Al-Quran. Ketika malaikat Jibril menghadap ke Allah, setengah hari itu sama dengan 50.000 tahun. Mungkin kalau berdiri 50.000 tahun bagi malaikat Jibril mungkin hanya setengah hari, tetapi bagi manusia lamanya 50.000 tahun. Lalu apa yang kita siapkan untuk menghadapi itu semuanya? Apa yang kita siapkannya? Bahkan Ibu Aisyah radhiyallahu anha pernah ketika Rasulullah menyampaikan kepadanya, nanti wahai Aisyah istriku, nanti ketika orang di alam mahsyar mereka orang itu akan telanjang kayak orang belum lahir, semuanya telanjang. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka telanjang tidak pakai baju, laki-laki dan perempuan tercampur. Iya. Bagaimana apa nggak saling lihat? Maka Rasulullah menyampaikan, jangankan saling lihat, tidak ada yang pernah berani saling lihat. Semuanya tertunduk karena malu kepada Allah. Semuanya tertunduk karena takut kepada Allah. Semuanya tertunduk karena mereka butuh ampunan dari Allah. Tidak ada yang bisa. Maka kemudian lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Maka Rasulullah nanti adalah seorang nabi, seorang rasul yang paling sibuk di akhirat. Nanti adalah Rasulullah. Gak ada manusia sesibuk Rasulullah nanti. Paling sibuk. Itu dalam perjalanannya nanti. Begitu juga ketika nanti orang itu dalam Shiratal Mustaqim. Maka dijelaskan di situ, Shiratal Mustaqim itu adalah sangat tipis dan sangat tajam dan begitu mengerikan. Sampai diceritakan di situ di dalam hadis Umar bin Khattab dan Abu Bakar nanti itu melewati Shiratal Mustaqim itu adalah 100 tahun melewatinya. Orang-orang yang sangat cinta kepada Rasulullah. Kenapa dibilang sangat cinta? Ketika Abu Bakar ini mau diambil sama Allah, ketika mau menghadap kepada Allah, ketika malaikat Israel datang, apa permintaan Abu Bakar? Ya malaikat Israel, bolehkah aku meminta satu hal kepadamu sebelum engkau mengambil nyawaku? Sampaikanlah, wahai kekasihnya Rasulullah. Ya, aku ingin menyampaikan sesuatu kepada para sahabat-sahabatku. Maka malaikat Israel menyampaikan, sampaikanlah. Begitu disampaikan, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menyampaikan, wahai sahabat-sahabatku, aku sungguh senang aku akan bertemu dengan Rasulullah, karena aku sudah rindu, karena aku sangat mencintai Rasulullah, dan inilah hari yang aku tunggu ketika malaikat Israel akan mengambil nyawaku. Orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, orang-orang yang cinta kepada Allah, justru kematian itu adalah memberikan sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu dan sesuatu yang sangat dinanti-nanti, karena mereka akan bertemu dengan kekasihnya. Siapa kekasihnya? Makanya kalau mengidolakan, jangan pernah mengidolakan artis, jangan pernah mengidolakan pemain sepak bola, jangan pernah mengidolakan siapapun, karena nanti di akhirat
saat itu kita akan bersama orang-orang yang kita cintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka di akhirat kita akan bersama Rasulullah SAW. Kalau di pikiran kita nggak pernah ada rasa rindu dan cinta kepada Rasul, besok sampai mau sama siapa? Makanya kalau selawat walaupun sedikit, hadirkan Rasulullah, hadir dalam hati kita ketika kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang yang membaca sholawat tanpa kehadiran Rasulullah pun diterima. Tetapi kalau orang itu bisa menghadirkan Rasulullah kita bersolawat, maka mereka akan jauh lebih dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, kembali kepada yang tadi, orang ketika di Siratal Mustaqim begitu kecil, kemudian tajam, dan begitu turun maka mereka adalah dapatnya neraka. Apa sekarang yang bisa kita siapkan ketika menghadapi syakaratul maut? Apa yang kita hadapi nanti ketika kita dibangkitkan dalam alam kubur? Apa yang kita siapkan ketika nanti kita melewati Siratal Mustaqim? Apa? Dengan Isra Mi'raj ini saya ingin menyampaikan hal ini supaya bisa menjadi introspeksi kita untuk lebih mencintai Allah, untuk lebih mencintai Rasulullah. Karena itulah nanti syafaatnya Rasulullah. Karena yang bisa mensyafaati kan dalam surat Al-Maidah 55 kan ada tiga. Jadi pertama adalah Allah, yang kedua Rasulullah, dan ketiga ada orang-orang yang soleh. Saya kalau ada orang-orang yang soleh itu saya ucapkan gini Gus. Jadi kalau saya udah ada yang soleh, saya ada Kiai Jamal, ada Kiai Husain. Saya kalau ketemu sama beliau saya katakan, Kiai, saya mencintai karena kesolehan. Kenapa saya bilang begitu? Inilah Yesus yang akan memberikan syafaat, kita saling memberikan syafaat. Ada zaman Rasulullah, ketika seseorang itu menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sungguh sayang kepada sahabat itu. Maka Rasulullah bertanya, apakah engkau pernah menyampaikan kepada sahabatnya itu? Belum ya Rasulullah. Sampaikan, karena engkau akan bisa saling tolong-menolong. Maka suatu ketika sahabatnya begitu selesai sholat, orang ini, satu sahabat ini, maka mereka punya untuknya kepentingan, langsung begitu salam, langsung disampaikan kepada sahabatnya, hai fulan, aku mencintai karena kesolehan. Kesolehannya lu yang dicintai, bukan karena apapun. Jadi aku mencintai karena kesolehanmu. Maka apa? Orang yang mencintai karena kesolehannya, mereka akan bisa saling tolong-menolong. Sama kayak surah Syuara, fama lana min syafi'in falau anna lana karatan fatakunanna minal mu'minin. Jadi nanti itu nggak ada sahabat lagi yang bisa saling membantu. Fama lana min syafi'in wala sadiqin amin falau anna lana karatan fatakunanna minal mu'minin. Maka disitulah orang-orang yang mencintai Allah, orang yang mencintai Rasulullah. Maka kemudian baliklah setelah malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ada umatmu yang begitu mencintaimu, yang begitu merindukanmu dan bahkan menangis sampai meneteskan air matanya karena kerinduan dan cintanya kepadamu, aku akan memintakan maaf kepada Allah. Aku tidak akan pernah mengangkat kepalaku kalau orang itu belum dimaafkan oleh Allah. Sama ketika malaikat Mikail datang kepada Rasulullah, ketika malaikat Mikail datang kepada Rasulullah langsung menyampaikan, ya Rasulullah, kalau ada umatmu yang membaca sholawat karena kerinduanmu, karena cintanya kepadamu ketika mereka meninggal, Israel, ketika mereka meninggal, maka aku akan cabut nyawanya sama seperti para kekasih-kekasihnya Allah, kata malaikat Israel. Makanya janjinya dalam sholawat banyak sekali orang-orang yang membaca sholawat nanti ketika diambil. Bahkan dalam kitab Afdhal Sholawat dijelaskan, orang yang membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummil Habibil Ali Qadri Azimi Jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 10 kali baca sama dengan membaca
surat Yasin 500 kali. Dalam kitab Abdullah SAW dijelaskan, nanti ketika orang itu akan meninggal, maka Rasulullah akan menemani orang-orang yang membaca sholawat dengan istiqomah. Kira-kira seneng nggak ditemani Rasulullah? Ini PR kita. Kalau saya kadang-kadang sering bercerita, saya kalau bercerita itu sering diprotes sama Gus-Gus. Ketika saya bilang begini, oh, saya pernah bercerita, Gus, saya kok merasa hidup saya setengahnya sudah di akhirat ya. Oh, jangan begitu. Jadi padahal saya mau bercerita kadang-kadang ketika seseorang merindukan Allah, ketika seseorang merindukan Rasulullah, maka setengah hatinya sebenarnya mereka adalah setengah hatinya di kehidupan akhirat. Tetapi kalau mereka tidak pernah ada rasa rindu kepada Rasulullah, tidak ada pernah rindu kepada Allah, bagaimana mereka akan dapat mencintai Allah? Bagaimana dia akan dapat merindukan Allah? Tidak mungkin. Kata Allah, nanti ketika hamba-hambaku kembali kepadaku karena cinta dan rindu kepadaku, maka aku akan jauh lebih mencintainya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannah. Maka malaikat Israel juga menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau nanti ada umatmu membaca sholawat karena kerinduannya kepadamu, aku akan meminta kepada Allah, aku akan mencabut nyawanya sama seperti aku mencabut para nabi-nabinya Allah. Nabinya Allah dicabut itu dengan nikmat, Pak. Kalau kisahnya Nabi Ibrahim ketika mau dicabut nyawanya, maka malaikat Israel itu datang. Assalamualaikum ya Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi Ibrahim ini kan paling menghormati sama orang tua, paling menghormati sama orang gak punya. Maka malaikat ini datang kepada Nabi Ibrahim. Maka ditanya oleh Nabi Ibrahim, tanya oleh Nabi Ibrahim, umurmu berapa? Maka malaikat Israel menyampaikan, umurku di atas 1 kamus tahun. Jadi nanti dalam kitab itu dijelaskan orang-orang yang mau diambil nyawanya, orang-orang yang mau diambil ruhnya ketika Daud dalam lahir mahfud, ketika Daud mereka itu turun ke bawah. Begitu turun ke bawah, misalnya begitu jatuh, nama itu begitu jatuh dalam doa namanya Ahmad Rifai misalnya. Nah, maka sebelum 40 hari, maka malaikat Israel sesungguhnya menemui orang-orang yang diambil nyawanya terlebih dahulu. Makanya sensitif. Kalau orang-orang yang tidak merindukan Allah, orang-orang yang tidak merindukan Rasulullah, mereka tidak akan pernah sensitif ketika 100 hari atau 40 hari sebelum meninggal, gak akan pernah terasa. Tetapi ke orang-orang ketika orang-orang yang soleh, orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang merindukan Allah, ketika mereka akan meninggal, mereka terasa dengan sendirinya. Kalau kita ngaji, kita lihat para wali-wali Allah ketika mau diambil itu mereka tahu semuanya. Kenapa? Karena memang begitu namanya turun di dalam daun itu, maka malaikat Israel pun mengambil namanya. Oh Rifai bin Mataku akan diambil pada tangannya. Maka malaikat Israel itu menemui orang-orang yang mau diambil nyawanya, maka diambillah dan sebagainya. Sama ketika Nabi Ibrahim begitu ditanya, kemudian pada pertemuan yang kedua dengan malaikat Israel, wahai Ibrahim, sesungguhnya kemudian Nabi Ibrahim bercerita kepada malaikat Israel, aku dulu pernah bertemu dengan orang yang sangat tua dan mereka punya lebih tua dariku. Maka malaikat Israel tidak langsung menyampaikan sebenarnya sesungguhnya itu aku, enggak juga. Kemudian dia diam. Kemudian ditanya, wahai malaikat Israel, kenapa? Apakah ada perintah Allah, engkau akan mengambilku? Maka apa katanya? Iya, aku diperintah oleh Allah untuk mengambil nyawa, untuk mengambil rohmu.
Maka malaikat apa? Maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan apa? Sungguh tega, aku ini Khalilullah, aku ini adalah kekasihnya Allah, bagaimana aku akan mengambilku? Maka kemudian apa? Kemudian malaikat Israel berpamitan dengan Nabi Ibrahim. Begitu beliau datang, langsung malaikat Israel itu bertemu dengan Allah. Ya Allah, aku sudah bertemu dengan hamba-Mu. Aku sudah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ketika aku menyampaikan bahwa aku akan mengambil nyawanya, maka Ibrahim mengatakan, apakah engkau tega akan mengambil kekasihnya Allah? Maka Allah menyampaikan, sampaikanlah malaikat Israel, sampaikanlah, apakah Ibrahim tidak rindu dan kangen kepada aku? Apakah Ibrahim tidak sayang kepada aku? Sampaikanlah itu kepadanya. Maka malaikat Israel turun lagi ke bumi dan menemui malaikat Ibrahim, menemui Nabi Ibrahim. Begitu menemui Nabi Ibrahim, maka ditanya, apakah ada perintah dari Allah? Iya. Maka ada satu pesan Allah kepadamu, wahai Ibrahim. Apa pesannya? Apakah engkau tidak rindu? Apakah engkau tidak cinta kepada Allah? Itulah salamnya Allah. Apa yang terjadi? Langsung begitu mendengar masalah ini Ibrahim, langsung Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Israel, ambillah nyawaku dan aku juga ingin bertemu dengan Allah karena aku sudah rindu kepadanya. Orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, begitu namanya mau diambil oleh Allah, maka mereka akan menjadi motivasi tersendiri karena mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Tapi kalau mereka orang-orang yang tidak pernah berpikir untuk mencintai Allah, tapi orang-orang yang tidak pernah mencintai Rasulullah, bagaimana mereka akan berpikir bertemu dengan Tuhannya? Bagaimana mereka akan berpikir bertemu dengan Allah? Tidak mungkin. Kita bisa lihat surat Al-An'am ayat 263. Ketika kita sholat mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Itu ayat ketika Nabi Ibrahim dengan Allah. Nabi Ibrahim itu mencari Tuhannya sampai dalam surat Al-An'am 75-80 sampai mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Tetapi begitu juga ketika Nabi Muhammad diolok oleh orang kafir di dalam akhir dari surat Al-An'am, apa bunyinya? Ya Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang-orang yang sadar, orang-orang yang mengerti, dan orang-orang yang dalam hatinya bahwa hidupku, ibadahku, matiku karena Allah, maka mereka akan boleh belajar untuk mencintai Allah. Dan mereka bukan akan semakin takut kepada Allah, dan bukan mereka akan semakin mereka menjauh dengan kematian. Tapi orang-orang yang mencintai Allah adalah orang begitu disebut namanya Allah. Ketika malaikat Israel datang, maka mereka akan menjadi kesenangan dan kebahagiaan tersendiri karena akan bertemu dengan kekasihnya, yaitu Allah. Sekarang bagaimana caranya? Kalau kita dalam hati kita belum ada rasa rindu dan cinta kepada Allah, tiba-tiba diambil nyawanya, ketakutan dan sebagainya. Allah itu kalau ada hambanya ketika diambil nyawanya dan kemudian dengan kepasaran dan ridho dan rindu kepadanya, maka Allah akan jauh lebih senang kepada orang-orang ini. Sama ketika malaikat Israfil datang kepada Rasulullah. Malaikat Israfil itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau nanti ada umatmu yang begitu mencintaimu, yang begitu merindukanmu, membaca salawat karena kerinduanmu, ya Rasulullah, aku akan bawakan payung ketika mereka dibangunkan dari alam kubur sampai ke dalam mahsyar, aku akan membawakannya. Begitu juga sama ketika mengenal Siratal Mustaqim, maka janji malaikat akan menggendongnya. Tetapi bagi orang-orang yang membaca sholawatnya dengan penuh kerinduan dan cinta kepadanya, sekarang caranya mewujudkan rasa cinta dan rindu seperti apa ini?
ini yang harus kita mulai membahas cara mencintai dan merindukan Allah dan merindukan Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan karena sudah malam, next nanti kalau saya kesini lagi, insya Allah kita akan jelaskan cara-caranya untuk rindu kepada Allah dan rindu kepada Rasulullah. Orang rindu kepada Rasulullah itu nikmat. Nanti kalau rindu bisa sampai nangis kayak anak kecil. Misalkan rindu kepada Allah itu kita bisa sampai menangis, ya Allah ku rindu kepadamu, ya Allah ku rindu kepadamu, ya Allah, itu sampai bisa menangis dan sebagainya. Orang yang kena rindu sampai menangis kepada Allah, maka setiap tetesan air matanya akan menjadikan maafnya, akan dimaafkan segala dosa-dosanya. Begitu juga orang yang rindu kepada Rasulullah, maka di akhirat nanti Rasulullah tidak akan meninggalkan orang yang telah merindukannya. Terima kasih. Yang bisa saya sampaikan, mohon maaf agak telat tadi. Semoga ini semuanya akan menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Semoga kelak kita semakin hari semakin rindu kepada Allah, semakin hari kita semakin rindu kepada Rasulullah, sehingga kita kembali kepada Allah nanti dengan rindu yang sangat kepada Allah dan Rasulullah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للوصول والوصول والتوسل وشفاعة الرسول وإلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على سيدنا محمد.